Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Pada pagi ini kita akan melanjutkan belajar kita. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 8. Anak-anak, ini adalah tema 8 ya, yaitu lingkungan sahabat kita, pada subtema 1 yaitu manusia dan lingkungannya. Pada video pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran 1, yaitu mengenai muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu Guru lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian menyiapkan alat tulis kalian masing-masing ya. Kemudian silahkan mencatat atau menulis ya, atau menandai ya materi-materi yang kalian anggap penting dan perlu untuk dicatat atau ditandai. Baik, adapun pembelajaran pada pembelajaran 1 terkait muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, anak-anakku sekalian, perlu diketahui ya bahwa air anak-anak ya, air merupakan faktor utama ya, faktor utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sampai saat ini ya, bumi merupakan satu-satunya planet ya anak-anak ya, yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup ya, karena di bumi itu terdapat apa anak-anak? Oksigen dan juga air ya, salah satunya ya. Nah, salah satu faktornya adalah tadi yang Bumi sampaikan, yaitu ketersediaannya air. Jadi bumi ini adalah planet ya anak-anak ya, planet yang ada yang mempunyai keistimewaan gitu ya dibandingkan planet yang lain, yaitu salah satunya adanya air yang diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup anak-anak memerlukan air ya, guna untuk kelangsungan hidupnya. Nah, makhluk hidup di sini tuh apa saja ya? Nana pernah Bumi sampaikan di materi sebelumnya, makhluk hidup yang kita maksud yaitu adalah manusia, ya anak-anak, kemudian hewan dan juga tumbuhan gitu ya. Nah, air selalu tersedia di bumi karena apa? Karena terjadi yang namanya proses siklus air anak-anak ya. Nah, jadi siklus air sendiri itu merupakan perputaran air ya, yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anakku, tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah apa? Hujan ya. Jadi tahapan siklus air yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup itu adalah hujan ya. Nah, hujan itu mengakibatkan, nah pasti anak-anak akan bilang banjir ya, karena baru saja kota tercinta kita, Sangatta, itu terkena banjir ya. Tidak apa-apa anak-anak ya. Artinya kita harus semangat dalam menjaga lingkungan gitu ya. Nah, jadi kalau kita menjaga lingkungan itu tandanya kita
bersyukur ya. Kalau kita bersyukur maka Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semua ya. Jadi anak-anak harus menyayangi lingkungan ya. Nah, pentingnya hujan. Jadi hujan ini selain mengakibatkan musibah, anak-anak ya, juga sangat ditunggu-tunggu ya oleh makhluk hidup, terutama manusia, hewan dan tumbuhan ya. Nah, jadi hujan ini mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi anak-anak ya. Nah, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup gitu ya. Nah, adapun manfaat dari air bagi makhluk hidup, yang pertama adalah manfaat ini anak-anak ya. Air ya bagi makhluk hidup adalah air hujan anak-anak itu meresap ke tanah ya, disimpan jadi air hujan yang meresap ke dalam tanah anak-anak ya, itu akan disimpan, dijadikan sebagai cadangan ya, cadangan air bagi makhluk hidup. Nah, itu pentingnya kita memelihara lingkungan ya anak-anak, sehingga ketika hujan ya, hujan lebat ya, maka air itu akan ditampung oleh tumbuhan. Bagaimana caranya ya? Pernah juga Bu Umi sampaikan ini ya Nana ya. Jadi air hujan itu akan meresap ke dalam tanah, kemudian oleh tumbuhan itu yang di bagian dalam itu kan ada akar ya Nana ya. Ada akar, maka akar itu akan menyimpan, akan menyerap air ya, akan menyerap debit air masuk ke dalam tanah, kemudian dijadikan cadangan oleh si tumbuhan. Selain itu, anak-anak ya, selain itu air juga dimanfaatkan bukan hanya untuk tumbuhan ya, cadangan air dalam tumbuhan itu bukan hanya tumbuhan, tetapi juga manusia, kemudian juga hewan gitu ya, anak-anak ya. Nah, kemudian manfaat berikutnya yaitu adalah ini anak-anak ya, ini adalah air ya, air yang mengalir ya. Jadi air yang mengalir dan memenuhi sungai-sungai. Ya, selain sungai juga ada danau anak-anak ya, yang digunakan, yang berguna atau bermanfaat untuk aktivitas makhluk hidup. Ya, anak-anak ya, anak-anak tahu sendiri ya kalau sungai ya, kalau sungai misalnya ada sapi atau kerbau anak-anak ya, bahkan kadang ada, kalau kita lihat anak-anak ya, kadang kalau sungainya tidak banjir gitu ya, kadang dilewatin bebek ya, mereka berenang di sungai gitu anak-anak ya. Nah, jadi bukan hanya manusia. Nah, kalau manusia banyak sekali manfaatnya bagi manusia sungai, untuk transportasi anak-anak ya, untuk wisata ya, untuk pengairan irigasi ini ya anak-anak ya, tanaman ya, bisa pertanian, perkebunan anak-anak ya. Contohnya misalnya padi ya, itu bisa ngambil air dari sungai anak-anak ya, kemudian bisa dijadikan sebagai PLTA ya, pembangkit tenaga listrik gitu ya anak-anak ya, tapi harus dibendung ya anak-anak, bukan air yang mengalir ya. Nah, kemudian ini adalah pemanfaatan aliran air yang memenuhi sungai ya, serta danau ya, untuk kelangsungan atau keaktivitas dari makhluk hidup atau manusia anak-anak ya. Oke, berikutnya yaitu pemanfaatannya adalah ini anak-anak. Jadi air ini di dalam tanah dapat diserap ya anak-anak ya oleh tumbuhan. Nah, jadi air yang diserap ini itu adalah salah satu bahan anak-anak ya yang digunakan untuk proses fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, jadi proses fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan, hewan dan manusia tidak dapat melakukan ini ya anak-anak ya. Karena apa? Karena memang tumbuhan adalah sebagai produsen. Kalau kemarin kita sudah belajar rantai
makanan. Jadi yang jadi produsen tuh bukan hewan ya, bukan manusia anak-anak ya, tapi adalah tumbuhan yang memiliki zat klorofil atau zat hijau daun gitu ya. Nah, jadi air merupakan bahan utama ya, bahan utama untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen anak-anak ya. Misalnya nih mangga ya, maka nanti ketika hasil fotosintesis itu pohon mangga akan menghasilkan buah mangga yang mengandung gula anak-anak ya, manis ya kalau sudah masak, dan juga oksigen yang diperlukan oleh manusia serta hewan gitu ya anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah pemanfaatan air bagi makhluk hidup. Itu adalah ini anak-anak, air ini dapat menjaga kelembapan ya, kemudian suhu dan juga iklim di bumi gitu anak-anak ya. Jadi kalau nggak ada air, maka suhu di bumi ini akan panas gitu anak-anak ya. Nah, dengan adanya air maka suhu itu akan mengurangi panas anak-anak ya, maka akan sejuk, segar gitu ya. Sama halnya dengan tubuh kita ya anak-anak ya. Kalau kita nggak mandi gitu ya, maka tubuh kita itu akan terasa panas. Tapi kalau coba kita mandi gitu ya, maka akan setelah mandi kan pasti kalian akan berkata, wah segar sekali gitu ya. Nah baik, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Jika ada kata Bu Umi yang kurang tepat dan kurang berkenan, maka Bu Umi mohon maaf ya. Baik, untuk itu Bu Umi akhiri. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan Bu Umi berikan selanjutnya. Baik anak-anak, Bu Umi akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Selamat siang.